Saham PT PP London Sumatera Indonesia Tbk sudah naik sekitar 15% selama 3 bulan terakhir. Sektor CPO juga diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan ke depan. Bagaimana fundamental saham dan prospek sahamnya? Tonton videonya dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada konten bedah saham kali ini, saya akan membahas tentang saham LSIP atau PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Profil perusahaan. Info terkait dengan profil perusahaan saya dapatkan dari website resmi londonsumatra.com. Di sini bisa kita lihat sekilas langsung atau langsung PT PP London Sumatera Indonesia Tbk yang dikenal sebagai Lansum atau Lonsum didirikan pada tahun 1906 pada saat Harrison and Crossfield, perusahaan perdagangan dan perkebunan yang berbasis di London, Inggris, memulai lahan perkebunan pertamanya di Indonesia yang berlokasi di dekat kota Medan, Sumatera Utara. Melalui perjalanan lebih dari 1 abad, Lonsum telah berkembang menjadi salah satu perusahaan perkebunan terkemuka di Indonesia. Kegiatan utama Lonsum meliputi pemuliaan tanaman, penanaman, pemanenan, pengolahan, dan penjualan produk-produk sawit, karet, benih bibit kelapa sawit, kakao, dan teh. Pada tahun-tahun awal berdirinya, diversifikasi tanaman Lonsum meliputi karet, teh, dan kakao. Lonsum mulai melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 1980-an, dan sejak saat itu kelapa sawit terus tumbuh dan menjadi komoditas dan penyumbang utama bagi pertumbuhan perusahaan. Lonsum atau dengan kode emiten LSIP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, sekarang dikenal dengan Bursa Efek Indonesia pada tahun 1996. Pada tahun 2007, Indofood Agri Resource atau Indo Agri melalui entitas anak PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP mengakuisisi dan menjadi pemegang saham utama Lonsum. Sejak saat itu, Lonsum menjadi bagian dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood. Untuk informasi lebih detail bisa dilihat langsung di website resminya. Lanjut ke struktur manajemen. Di Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Mulonoto atau Paulus Mulonoto, Komisaris Axton Salim dan Hendra Wijaya, Komisaris Independen Edi Sugito dan Agus Ranjani. Lalu di Dewan Direksi ada Presiden Direktur Benny atau Benny Chong, Wakil Presiden Direktur 1 Tan Agustinus Dermawan, Wakil Presiden Direktur 2 Tio Edi Haryanto, Direktur ada Joni Pionto, Jofli Yusuf Bahruni, dan Alamsyah. Lanjut bisa dilihat sendiri bagian di struktur manajemen yang lain. Di sini saya scroll biar lebih cepat. Selanjutnya, untuk yang belum tahu, ini saya menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Di sini kita bisa lihat profil dari LSIP, yaitu termasuk dalam sektor consumer non-cyclicals, subsektor food and beverage. Di sisi shareholders composition atau komposisi pemegang saham, pemegang utama saham yaitu PT Salim Infomas Pratama Tbk dengan porsi kepemilikan
59,48%. Lalu masyarakat 40,47% dan saham treasury 0,05%. Laporan keuangan. Di sini saya mendapatkan informasi di website investing.com di menu ringkasan finansial perusahaan atau saham LSIP, karena di sini tampilannya cukup mudah dimengerti dan detail. Untuk laporan laba rugi secara triwulanan, total pendapatan mengalami pertumbuhan. Untuk laba bersihnya mengalami sedikit penurunan. Selanjutnya neraca keuangan, di mana total aset mengalami pertumbuhan, total kewajiban mengalami penurunan, dan total ekuitas mengalami pertumbuhan. Untuk neraca keuangannya cukup baik. Lalu lanjut ke bagian arus kas, di mana kalau kita lihat laporan arus kas secara triwulanan cukup baik, mengalami pertumbuhan. Itu laporan triwulanan. Untuk laporan tahunan bisa kita lihat total pendapatan mengalami pertumbuhan, laba bersih juga mengalami pertumbuhan. Itu merupakan hal yang cukup baik. Lalu di bagian neraca keuangan, total aset mengalami pertumbuhan, total kewajiban mengalami kenaikan sedikit, dan total ekuitas mengalami pertumbuhan. Cukup baik. Lalu kita lihat arus kasnya secara tahunan. Laporan arus kas LSIP juga terlihat mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Indikator fundamental atau sering disebut dengan key statistics, saya menggunakan bantuan aplikasi RTI Business. Bisa diketik di kolom pencarian LSIP. Ini adalah tampilan dari saham LSIP di aplikasi RTI Business, di mana harga ini masih berjalan karena saat pembuatan video sesi 2 pada hari Jumat belum berakhir, jadi harganya masih naik turun. Untuk melihat key statistik atau indikator, kita ke menu key statistics. Bisa dilihat di sini earning per shares atau EPS dari saham LSIP mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, di mana tahun 2019 EPS sebesar 37, tahun 2020 EPS sebesar 102, dan tahun 2021 EPS sebesar 145. Lalu kita ke bagian indikator yang lain seperti fundamental. Lalu di sini juga ada menu lainnya seperti earnings. Lalu ada valuation atau valuasi. Juga ada profitability atau profitabilitas. Di sini kita lihat valuasi price earning ratio atau PER sebesar 9,64 kali dan PBV atau price book value ratio sebesar 0,94 kali, di mana PER-nya kurang dari 10 kali dan PBV kurang dari 1 kali. Untuk yang suka atau tertarik dengan saham-saham bervaluasi murah, saham ini cukup menarik untuk diperhatikan. Lalu kita lanjut ke bagian profitability atau profitabilitas, di mana net profit margin atau NPM 21,90%, ROE atau return on equity 9,75%, dan return on asset atau ROA 8,36%.
Kita lihat profitabilitasnya dari saham LSIP cukup bagus kalau dilihat dari NPM, ROE, ROA, dan lain-lain. Untuk liquidity atau likuiditasnya, debt equity ratio atau DER sebesar 16,50%, cash ratio 483,50%, quick ratio, current ratio cukup baik, dividend yield sebesar 1,43%, lumayan kecil, tapi kalau dilihat dari rutin atau tidaknya LSIP dalam membagikan dividen kepada para pemegang saham, ini termasuk perusahaan yang rutin membagikan saham di beberapa tahun terakhir. Kalau dilihat dari segi profil perusahaan, lalu manajemen, fundamental, dan valuasi, LSIP cukup layak untuk diperhatikan dan menarik, khususnya bagi para investor yang menyukai saham-saham bervaluasi murah. Harga saham dan prospek perusahaan. Harga saham LSIP pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 ditutup di harga Rp1.395, naik sebesar 25 poin atau sebesar 1,82% dari harga di hari sebelumnya. Harga saham LSIP mengalami sedikit penurunan dalam 1 minggu terakhir ini karena sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, bisa dikatakan dalam 3-6 bulan terakhir. Kita bisa lihat ini riwayat harga saham LSIP dalam 1 minggu terakhir, dan ini dalam 1 bulan terakhir bisa kita lihat kenaikannya cukup lumayan, di mana kenaikan harga saham LSIP juga didorong adanya sentimen positif kenaikan harga komoditas CPO beberapa bulan terakhir yang diprediksi akan mengalami kenaikan di beberapa bulan ke depan. Kalau kita lihat riwayat pergerakan harga saham LSIP secara tahunan, baik dalam 1 tahun terakhir, 3 tahun atau 5 tahun terakhir, harganya cukup volatil atau naik turun, cenderung tidak stabil, bisa mengalami kenaikan atau penurunan sewaktu-waktu. Untuk teman-teman yang tertarik dengan saham LSIP, baik dari segi fundamental atau valuasi atau karena sentimen tertentu, silakan diperhatikan atau dianalisis lebih lanjut sendiri. Saran saya tetap lakukan analisis menggunakan metode yang lain, baik secara teknikal atau menggunakan metode analisis yang lain, terutama memastikan waktu untuk melakukan entry dan target take profit serta rentang waktu yang dibutuhkan. Baik teman-teman, itu tadi analisis singkat mengenai saham LSIP dari saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau disanggah, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau tertarik dengan konten bedah saham, saya sudah buat playlist video mengenai konten atau video-video bedah saham di sini. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.